Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Parameswari, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan semester 3 akan mempraktekkan bed making tanpa pasien dan dengan pasien. Dalam tindakan keperawatan ini ada 6 langkah tahap kerja. Yang pertama yaitu pengendalian infeksius. Dalam pengendalian infeksius ada 4 jenis. Yang pertama, baju perawat tidak boleh terkena spray. Yang kedua, kipas angin harus dimatikan. Yang ketiga, harus dipisahkan yang infeksius dan non-infeksius. Yang keempat, harus menutup gorden. Lalu di tahap 2 ada tahap persiapan, tahap 3 adalah tahap orientasi, tahap 4 adalah tahap kerja, tahap 5 tahap terminasi, dan tahap terakhir adalah dokumentasi. Untuk persiapan diri perawat, yang pertama yaitu harus mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon bersih. Nah, untuk handscoonnya sendiri, nanti ketika kita sebagai perawat mengganti spray yang infeksius, nah nanti tidak boleh berpindah ke pasien yang non-infeksius, jadi harus mengganti handscoonnya. Yang terakhir yaitu bisa menggunakan masker juga. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ketika mengganti spray yaitu spray, lalu perlak, dan sarung bantal. Yang terakhir yaitu stik laken. Sebelum mulai melepaskan spray, sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, bisa menggunakan air mengalir atau hand scrub. Setelah itu, menggunakan handscoon, dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, tadi saya sudah memisahkan antara spray yang kotor dan di sini yang bersih. Setelah ini saya akan memasaknya. Dan ini dibentuk seperti segitiga. Ini dimasukkan. Untuk perlaknya, dan ini lakannya. Untuk memasang sarung bantal yang bersih, itu kita harus membaliknya terlebih dahulu. Lalu kita ambil dari sini.
dan dirapikan. Dan yang terakhir, memasangkan selimut. Jangan lupa bagian bawah diselipkan ke bawah kasur. Praktek bed making tanpa pasien sudah selesai, dan selanjutnya saya akan mempraktekkan bed making dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya perawat Lisa yang akan bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu X? Oh iya, alhamdulillah. Dan di sini saya akan membantu Ibu untuk menggantikan spraynya nanti agar Ibu bisa lebih nyaman dan lebih bersih. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah jika bersedia. Kita mulai saja ya Bu. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, saya persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Jangan lupa sebelumnya harus mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai APD. Permisi ya Bu. Jika selimut pasien tidak kotor, kita boleh tidak menggantinya. Lalu, posisikan pasien ke posisi lateral. Pastikan bed rail di samping ini tertutup. Selanjutnya, gulung spray di bagian sini, gulung dan selipkan ke belakang punggung pasien. Jangan lupa bersihkan terlebih dahulu. Lalu pasangkan spray yang baru. Disusul dengan lakan yang baru. Maksud saya perlak. Dan lakan yang baru. Digulung-gulung juga agar lebih mudah. Lalu minta pasien berpindah tempat ke sebelah yang sana. Masih sama posisinya lateral. Dan jangan lupa ini harus ditutup agar pasien tidak terjatuh. Kemudian gulung lagi hingga ke sini dan masukkan ke bag laundry. Jangan lupa kita harus melepaskan handscoon-nya juga. Baru kita rapikan. Dilap terlebih dahulu agar bersih. Dan kita rapikan mulai dari spray. Seperti ini. Masih sama seperti tadi. Dibentuk segitiga, lalu dimasukkan selanjutnya perlak dirapikan dan lakennya. Selanjutnya posisikan pasien ke posisi semula atau posisi supinasi. Dan jangan lupa untuk memasangkan selimut pasien kembali.
Alhamdulillah Ibu, ini spraynya sudah selesai diganti dan bagaimana perasaannya Bu? Oh lebih nyaman ya, Alhamdulillah lebih bersih juga. Nah setelah ini saya akan kembali lagi untuk mengecek tekanan darah Ibu dan suhu Ibu. Apa ada yang ditanyakan Bu? Oh ya Alhamdulillah. Sebelum saya pergi, sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lekas sembuh ya Bu. Saya kembali ke nurse station dulu. Assalamualaikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.